Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Cuman pengen sekedar ngomentarin ya tentang apa ya? Oke. Rame di Facebook, di media sosial ya. Mbak-mbaknya yang TKW, mas-masnya yang TKL, ya semua disebut TKI ya. Tenaga kerja Indonesia yang coba mengadu nasib di luar negeri, yang punya niatan pengen meningkatkan taraf hidup keluarga, cari modal buat masa depan nantinya. Ada yang pengen cari pengalaman biar tambah pengalaman. Oke, semuanya punya niat dan tujuan masing-masing. Bagus. Mungkin bisa dibilang untuk mengurangi pengangguran di Indonesia kita ya, bukan kalian. Saya juga TKI, punya niatan untuk mencoba merubah nasib kita, karena nggak bisa kita berpangku tangan. Rezeki uang itu akan datang dengan sendirinya kalau kita nggak usahakan. Oke. Terus ini kok pada ngebanding-bandingin masalah gaji di Taiwan, Singapura, Korea, Jepang, Hong Kong, terus Qatar. Ya, saya TKI yang ada di Qatar. Terus Arab Saudi juga, ya kan? Kenapa sih semuanya ngebanding-bandingin besar gaji kita gitu loh? Mungkin kalian ya, kalau ini kalian, karena bisa dibilang gaji saya juga nggak begitu besar sih, tapi alhamdulillah daripada nganggur di Indonesia. Sekarang gini, pada prinsipnya, pada dasarnya ya, seberapa pun besarnya gaji kita, kalau kita masih menerima gaji dari atasan kita, kita tetap disebut dengan kuli. Benar kan? Nah, sekecil apapun kita ngasih gaji sama karyawan kita, berarti di situ kitalah yang disebut bosnya. Benar itu nggak boleh bilang enggak. Itu udah hukum alam, ya kan? Terus masalah kerjaan itu tadi masalah gaji ya. Ya bersyukurlah bagi kalian yang menerima gaji mungkin lebih, ya kan? Kita nggak usah langsung wow gimana gitu ya, karena kita mesti nyadar sebelum kita nerima gaji kayak yang sekarang, dulunya kita apa sih? Kalau emang toh kita itu mampu menghasilkan uang yang lebih, ataupun anaknya orang kaya, nek wong Jawa ngomong ya jare wong soge, nggak mungkin kita keluar negeri, ya kan? Terus yang kedua, karena 2 poin tadi kan. Oke, 2 poin. Yang pertama masalah gaji, perbandingan masalah gaji di negara dimanapun kita berada ya. Terus yang kedua masalah kerjaan ya wajar lah kalau kita itu datangnya ke tempat tujuan, ke negara tujuan itu sebagai kuli bangunan, ya paling tiap harinya nggak jauh-jauh dari semen, pasir, batu, bata. Kalau kita itu datangnya dengan ke negara tujuan sebagai PRT, ya nggak jauh-jauh dari kamar mandi, toilet, dapur, dan juga rumah, bersih-bersih rumah ataupun sebagainya. Kalau emang job kita itu perawat, ya kita bisa ngerawat
orang yang sakit, orang yang jompo, baby sister, merawat anak kecil kan. Kalau kita itu jobnya datang ke negara tujuan sebagai manajer ataupun engineer, ya, manajer pun kalau manajer bangunan tetap hari-hari juga masih ngeliat tuh yang namanya pasir, semen, dan batu bata. Jadi gimana ya, nggak usah lah kita itu munafik, ya. Mungkin mbak-mbaknya yang kesehariannya itu enak cuman Facebookan atau apa, nggak berkecimpung dengan dunia pertoiletan mungkin, ya mungkin sampean punya job lain, ya jobnya awal sampean mungkin babysitter atau gimana, ya. Terus ada yang bisa dibilang apa ya, mbak-mbaknya itu bilang apa sih, ngosek WC, ya ngosek WC, ya mungkin jobnya sampean itu PRT. Jadi ginilah, apapun job kita, ya kita cintailah pekerjaan kita, dan jangan mencintai perusahaan tempat di mana kita bekerja, karena kita nggak tahu bos kita, perusahaan kita itu akan sampai kapan mencintai kita, bener kan? Tapi kalau kita itu cintanya sama job kita nggak bakalan ninggalin sama kita, pekerjaan kita nggak bakalan ninggalin kita. Tapi kalau kita cintanya sama bos, sama perusahaan, suatu saat kita nggak tahu kapan, ya, di saat bos ataupun perusahaan udah nggak cinta lagi sama kita, putus kontrak kerja, gimana, ya kan? Jadi ya, adanya media sosial Facebook kayak gini dipakai untuk silaturahmi, ya. Jangan saling panas-panasan gitu. Seru sih, ya. Itulah namanya manusia. Ada yang ini, ada yang gitu, ada yang gono gini, semuanya ada. Jadi dari manapun kita berasal, ya, mungkin semuanya dari Indonesia. Kita sementara bekerja di luar negeri itu sifatnya untuk sementara, nggak untuk selamanya kan? Karena kita nggak punya KTP ataupun kartu identitas negara tujuan tersebut yang untuk permanen, kita nggak punya. Kita datang ke sana, saya datang ke Qatar kayak gini juga sebagai pendatang, kuli bangunan, Mas Mbak, kuli bangunan saya, bukan kamu. Mungkin sampean dapat job yang lebih enakan dikit, tapi alhamdulillah saya juga menyukai kerjaan saya. Jadi apapun itu tolong dijaga persatuan antar TKI. Dan semua mesti ingat gimana rasanya dulu waktu pertama kali kita mau berangkat ke luar negeri. Gimana coba rasanya? Ngurus ini itu, PAP, pasporan, waktu kita terbuang, tenaga kita terkuras, biaya yang keluar itu nggak sedikit demi mendapatkan job di luar negeri.